beda. Jadi waktu bayangin aku itu melewati tiga perubahan model bisnis. Pertama itu model akuisisi waktu masuk proposal pertama. Model itu kita itu ngirim versi Betamax, coba bayangin, Betacam. Jadi aku tuh melewati masa Betacam, terus hard disk, terus cloud. Waktu Betacam itu udah nggak ada yang jualan aku ke Indika sekarang jadi Net TV. Jadi Indika itu terakhir mau bangkrut. Itu ada studio kecil belakang editing, itu masih ada sisa kaset. Betapa rumitnya. Jadi mau tayang minggu depan nih, hari ini aku nggak ada Betacam. Sementara itu syarat tayang kan. Harus dites dulu dan lain-lain. Nah, aku punya temen juga di MNC TV, orang dalam lah. Temenku bisa. Jadi kita memastikan formatnya nggak berubah. Nah, lucunya kita salah format. Waktu itu 4:3 kita ngeditnya full HD 3. Makanya kalau tayang di MNC hitam gitu kayak bioskop gitu. Enggak full screen ya? Ya, pada level itu, ya aku mungkin pinter ngomong lah, jadi nggak sampai disuruh render. Bucu-bucuin aja ngopi gitu lah. Malas kan mau ngeluarin duit lagi. Itu ceritanya. Cara preman lah ya. Jadi pertanyaannya siapa Adi itu ya model bisnis ya. Iya. Itu akuisisi. Jadi kalau kamu dibayar, dianggap semua IP-nya milik dia. Itu sinetron. Bahkan ditumpuk ya, kadang-kadang ya, nggak ditayangkan, nggak dibeli itu ya. Dia nggak peduli mau tayang lagi ya, nggak payu apa enggak gitu. Intinya dia udah beli. Nah, di era berikutnya adalah production. Sebenarnya bisa mereka bayar lebih murah, tapi IP-nya tetap milik kita. Nah, hari ini TV itu sebenarnya kayak PK awal, tapi versi impor. Dulu TV kan beli Doraemon, beli kartun luar kan murah. Iya. Ya India, kota BIM itu kan mungkin 1 juta kali per episode. Yang di sana udah nggak tayang ya gitu ya. Iya. Itu kayaknya ke sana. Kayak TV itu. Nah, beruntung yang melalui masa dibeli OTT di era awal OTT. OTT itu web TV. Netstream, Netflix. Itu 5 tahun yang lalu kan udah mulai. Yang beruntung yang punya kontrak di 5 tahun lalu itu dibeli mahal. Hari ini OTT itu udah kayak TV yang konvensional waktu itu. Balik lagi ke awal, jadi dibeli murah. Nah, pertanyaannya aku grogi kok mau gitu kan OTT. Nah, tapi untungnya aku nggak peduli pada satu titik revenue gitu kan. Kalau dulu kan berharap banget nih TV bayar sama ini suki gitu kan. Ternyata nggak bisa begitu. Ya udah tak relain lah, yang penting tayang. Tapi aku siapin plan B, CD dan lain-lainnya. Ya, perlu ini ya, Cak. Perlu banyak sekali smash beda ya, nggak kayak konvensional. Kalau Kukurogi itu model bisnisku ini nggak ada yang ngelakuin di Indonesia. Model bisnis itu aku yang beli jam tayang. Oh iya. Login. Masalahnya apa? Duit entek. Ya wis gagal. Ini nanti bisa lanjut ke proses gagal. Nah, ya. Oke. Sekarang stop dulu. Cak O ada komentar nggak? Komentar. Ya. Kalau sepengetahuanku masalah model bisnis dan sebagainya itu ya pasrah Rofiq ae kalau masalah. Ini masalah cerita yang flashback ya maksudnya. Aku sendiri tadi aku bilang aku lebih ke produksi gitu. Ini kendaraan ya, lebih situ ya. Ya, lebih konsen ke produksi terus sebenarnya
kalau beliau itu kan isinya orang banyak gitu loh. Kalau aku coba memberikan visi kepada teman-teman, tapi kalau teman-temannya nggak mau dan nggak bisa, ya tetap aja visi itu nggak akan terlivery gitu kan. Iya betul. Nah, waktu itu memang kayak ide Songgorobo itu panggung dan sebagainya ini sebenarnya supaya menurut pemikiranku waktu itu supaya proses ngajar waktunya dan sebagainya itu bisa terkejar gitu, karena kalau panggung kita kan cuman settingnya satu ya misalnya gitu. Ini yang Songgorobo ya banyak review. Jadi waktu itu pemikirannya karena memang dikejar, dan itu gimana caranya produksi 1 bulan bisa 4 episode misalnya. Kan 4 episode kan 4 menitan, aku ingat banget soalnya yang brief semuanya, yang bikin timeline juga dan sebagainya, karena tahu kekuatan teman-teman, terus aku bagi kan tiap animator tuh pasti beda mood gitu, gerakan stylenya itu pasti beda gitu. Aku bagi itu gimana caranya supaya nggak ketara, itu bisa sama rata, itu aku bagi semua sampai aku nemukan formula bahwa ini bisa dikerjakan 1 episode. Jadi dijadwal tim atau gimana dan sebagainya. Itu kalau aku sih lebih ke sana gitu. Tapi kan aku juga mempertimbangkan targetnya itu tadi, yang misalnya TV minta gimana ini, bisa nggak diusahakan. Makanya aku bikin formula supaya itu bisa terdelivery gimana dengan tadi misalnya panggung. Kalau panggung di porak-porandakan kan modelingnya udah beda lagi kayak gitu. Mungkin kita menyediakan berapa modeling. Jadi kan balikin lagi yang modeling awal itu yang masih panggung masih rapi atau apa gitu. Itu aku menurutku lebih cepat daripada, nggak tahu ya kalau dari teman-teman teknis ya, kalau menurut itu lebih lebih bisa mengejar waktu gitu. Oke, berarti perspektifnya produksi ya? Iya, kalau aku gitu. Tapi aku juga harus relevan sama deadline-nya itu. Tapi waktu misalnya si orang produksi tahu strateginya produser mungkin belum berhasil atau gagal, itu pengaruh nggak di psikolognya biasanya, atau tetap ya, pengaruh aja? Oh, pengaruh ya. Pengaruhnya aku lebih tertantang harus ini akhirnya mengarah ke masalah komunikasi ya gitu. Iya betul. Komunikasi ya apapun, visualnya, ceritanya dan sebagainya sih kalau. Iya. Cerita sih sebenarnya, karena aku masih merasa sebagai seorang director belum menangkap visi kemauan audiens di sini. Masih nggak tahu ya apa, karena aku dari dulu udah kiblatnya sebenarnya lebih ke ke barat daripada Jepang kalau aku. Mungkin generasinya ya waktu itu kan masa-masa golden age-nya Amerika itu kartun-kartun slapstick seperti itu kan. Iya betul. Nah itu sempat aku baca juga di Wikipedia, memang mereka punya masa emas itu antara tahun berapa sampai berapa. Nah itu yang aku masuk terapkan waktu itu. Iya. Jadi apakah Indonesia baru memulai dan harus dimulai dengan seperti di Amerika ini waktu awal-awal seperti itu? Aku juga mikir kayak gitu waktu itu. Kayak mungkin nggak cocok ya, nggak tahu. Kayak memang kita semua ngiblatnya kan kalau nggak ke Amerika ke Jepang terus, dan kayaknya harus ngalamin semuanya dulu kayaknya. Ya Mas, mungkin urutannya gini, jadi aku akhirnya formulanya ke situ seperti itu. Tapi itu juga nggak harus semena-mena formula aku aja, tapi kan harus disesuaikan dengan situasi ya. Gimana dulu situasi dan sebagainya. Kalau itu pemikiranku di situ lebih ke mana menyampaikan fisik ini cocok sama audiens. Ya, sama keadaannya ya. Bisa global sekalian kayak gitu. Kalau menurut aku 2 IP ini sih sampai sekarang itu masih belum lawas aku lihatnya ya. Maksudnya tahu nggak? Jadi ada kan animasi yang kalau kita lihat itu, itu lawas banget gitu. Aku sebagai penonton di sini melihat 2 IP ini masih terus baru. Menurut aku malah kayak belum tayang gitu. Mungkin nggak apalagi sekarang teknologi kan udah bagus banget. Rafiq mikir nggak kalau misalnya yang lebih mudah bisa dibikin ke 2D atau apa itu?
Enggak, sebenarnya itu teori IP development sih. Jadi Disney aja kan gitu juga kan punya Disney kan. Mickey Mouse itu masih enak dilihat hari ini. Karena waktu gambar 2D-nya itu harus berpikir 3D. Kayak logo Nike yang pertama dulu loh. Kan kalau orang digambar wayang gitu kan. Bukan yang wayang. Wayang itu yang baru. Oh, yang baru. Lingkaran terus dikasih garis tengah buat hidung sama garis tengah buat mulut. Tapi perspektif, jadi 2D udah harus berpikir 3D. 3/4 ya. Ya, itu salah satu. Yang keduanya teorinya Marvel sih, transmedia storytelling. Jadi untungnya waktu itu udah ada sosial media meskipun belum rame ya. Kita udah mikirin kayak gitu, udah mikirin gimana cara jadi merchandise. Itu udah dipikir waktu proses desain sebenarnya. Bahkan Songgorobo itu aku sebenarnya udah mau ketemu wali kota Jogja atau siapa Hamengkubuwono. Aku pengen punya merchandise store-nya di Malioboro waktu itu. Oleh-oleh. Akhirnya udah ke sana. Ya, sebagai IP-nya kota ya. Mantap. Kayak Dagadu lah kalau di Jogja. Tapi kayaknya karaktermu yang bawah itu juga ada yang bikin lebih. Apa? Karakter Songgorobo yang gendut bawah itu kan kayaknya ada yang bikin patungnya kayaknya ada. Oh, di patung ada ya? Oh, di patung. Lupa ini. Di mana itu? Tentang karakter. Malioboro. Sebenarnya. Songgorobo kayaknya. Songgorobo aku ambil dari Punakawan. Nah, itu Kawan tuh yang desain tuh. Bagong itu sebenarnya. Bagong. Itu sama Bagong itu kan. Itu Bagong ya. Itu sebenarnya aku ngambil dari situ. Aku pernah ke pameran komik dan kayaknya itu ada. Aku punya fotonya sebenarnya. Aku pengen menggratiskan sebenarnya visualnya karakternya Songgorobo buat UKM gitu kalau mau pakai warung-warung. Iya. Kan belum ada tuh kan yang kayak gitu. Aku pengen gambar ulang, desainnya aku sediain di website, orang boleh ngambil pakai aja gitu. Pengen jadi kayak sayur asem ya, semua orang bisa bikin nanti. Iya. Gitu. Ya, patung 3D loh kalau nggak salah di deket Ya, nah ini kan kayak gitu. Kayak gitu. Ini sih pakai apa aku? Oh, kayak gitu Ya, ini tubuhnya mirip. Oh iya. hampir mirip ya. Wajahnya memang tapi lebih karikatur ya. Maksudnya bentuk apa ya? Bentuk Proporsi. Ini proporsinya Bagong ya dia atau Semar lah. Iya. Gitu. Dan itu secara IP dianggap Songgorobo. Untungnya kita gratisin itu ya. Iya. Gitu. Nah ini kan yang model-model ini. Kukurogi itu udah banyak dulu. Warung. Aku dikirimi ke Semarang. Mas ada warung ayam Kukurogi itu banyak. Iya sih, karena ayam atau pite itu kan identik ya sama kita ya. Dekat lah daripada tikus ya. Tikus digebuk loh. Kukurogi mungkin ada yang tak gratisin visualnya. Asal nggak boleh gambar sendiri ya. Harus ngambil yang punyaku yang gratis. Tapi nantinya ada yang komersial kan. Harus balikin buat investor. Iya betul. Gitu. Supaya investor ini dari mulut ke mulut juga mau invest di industri IT kan gitu kan. Iya betul. Itu. Yang Faisal ditulis sih pasti. Iya, jadi buku itu. Ya, itu kan bagiannya Faisal loh, dia akademisi lah. Dan aku punya pemikiran gini, kalau kita kan udah mulai ada banyak produk tuh, tapi nggak ada yang nulis. Maksudku kritikus kayak di musik atau lupa. Menurut aku Joni itu mau nulis sebenarnya Sal, mungkin bisa kolaborasi ya. Terakhir yang nulis itu sebenarnya Pak Gatot Prakosa, almarhum. Nah, aku pengen tentang IP karakter, jadi mungkin kayak katalog karakter. Mas B kan udah, tapi terlalu data gitu loh, itu katalog kalau Mas B ya, lebih ke model katalog. Di balik cerita di baliknya yang belum sempat ada yang nulis mungkin. Maksud aku gini loh ya, bukan soal ini jadi buku atau enggak. Cuman gini, kalau industrinya udah banyak,
tentu ada kritikusnya ya, karena kritikus itu betul. memframe sebuah fenomena, misalnya di seni rupa, di art jok, ketika ada isu bahwa art jok ini dapat funding dari Freeport, itu malah dibesarin sekalian, justru malah fenomenal gitu. Dan karena ada kritikus, lalu si kuratornya memang menulis banyak-banyak. Nah, animasi itu nggak ada yang nulis masalahnya. Iya. Dan itu ya bukan review film ya, bukan. Ya tandingan sekalian aja tandingin sama Jepang sama Korea dan lain-lain. Oh ini global tuh ya sekarang ya. Kenapa Mas? Kenapa Cak? Menurutku benar harus ada kritikus itu supaya bisa. Tapi karena ya itu kembali lagi ke budaya kita, kadang itu yang harus dibangun ya, di develop, maksudnya kita harus menerima kritik dan semuanya itu supaya untuk kemajuan itu harus di situ tantangan kita juga, selain profit juga manusianya sih menurut. Dan kritikusnya nggak harus produksi, karena nggak produksi filmnya gitu. Iya. Gitu. Ya kayak Mas Faisal lah di kampus. Iya, nggak masalah. Ya. Aku cuma tanya ke Rofik. Malah lu Rofik. Rofik lagi pergi. BB. Oh ya. Enggak, untuk kuku Rocky iki lho, Fik. Jadi kan kemarin baru yang sudah jadi ya, yang sudah jadi sebenarnya cuma ada 4 episode. 2 episode. 2 episode. Tapi yang sudah jadi 4 atau gimana? Emang cuma jadi? Enggak. Yang jadi itu 24 episode. Tapi hilang. Harddisknya hilang. Tinggal 22. Bisa hilang kan? Iya hilang. Ya. Berarti kan ada berapa banyak episode yang belum tayang. Iya, makanya ini nyambung ke pertanyaannya si siapa tadi, si model bisnis yang Hadi ya. Session TV atau OTT itu nggak peduli produknya fresh atau lama, dianggap harganya lama semua itu masalah. Jadi teman-teman mungkin gitu. Kalau harus dibayar mahal, makanya IP-nya harus berbagi sama TV. Mungkin Ayena ya. Iya Ayena, share. Co-production ya itu ya? Iya, co-production. Nah, kayak gitu. Jadi pilihannya cuma 2 kalau mau untung, dibayar murah tapi lu mainin IP-mu di luar TV, atau lu berbagi share sama TV-nya, gitu sih. Ya sih. Yang menurutmu yang menguntungkan gimana? Yang menguntungkan adalah waktu belum produksi udah dibayar atau licensor. Itu Disney, tapi kita masih jauh ke arah ke situ. Iya sih. Kalau yang aku lihat ya di pasarnya Prancis itu mereka pitching itu belum ada apa-apa, cuman gambar satu sama premis sama model bisnis sudah. Jadi bukan hebat-hebatan visualnya atau ceritanya, tapi model bisnisnya. Kalau banyak tapi nggak laku sama aja tuh. Kayak orang kerja tapi nggak punya penghasilan. Aku bisa mau itu sih hari ini data ya, IP yang paling valuable itu mungkin Juki ya sama Cicanya Matwadit. Cicanya Matwadit itu bonekanya laku tiap bulan tuh dia pesen ke pabrik. Itu underground atau underground ya? Underground. Dia udah matang komunitasnya. Ya, di YouTube itu ya? Iya, di YouTube itu kayak ya transmedia tadi, nggak perlu ada animasi kan. Dia ngobrol aja di YouTube, nge-vlog gitu kan. Oh, vlognya Wadid ya? Vlognya Wadid, tapi itu diselebihin Cican. Iya. Nah, aku berencana bikin movie-nya. Ada rencana ke YouTube nggak? Kalau YouTube itu jadi itu sih, jadi keniscayaan. Pokoknya udah kebayar nih di OTT kan. Kan nanti hanya kan boleh hak YouTube-nya di siapa. Aku berusaha YouTube-nya di aku.
Tapi timeline bareng kan sayang juga IP-nya. Misalnya tayang di OTT bulan ini, ya kita nyusulnya 4 bulan kemudian lah. Iya. Iya, jadi revenue model juga meskipun kecil ya. Iya. Ya berarti kalau punya IP lebih dari satu bisa subsidi silang ya. Cuma satu kan. Dan harus diperhatiin kontraknya, jangan sampai eksklusif. Ya, dalam waktu bersama kita bisa jual ke channel yang lain, OTT yang lain di seluruh dunia. Oke. Berarti hak siar ya Mas Cak ya. Hak siarnya misalnya OTT satu tahun, begitu habis dia bisa dijual di OTT yang lain gitu ya. Dan itu teritorial kan. Kalau itu dia lokal, ke luar negerinya masih bisa waktu bersamaan, kan nggak ganggu kan. Ya, pasar US ya. Tapi IP yang sudah ada, yang sudah diproduksi ini masih memungkinkan nggak untuk kembali dipasarkan dengan cara seperti itu, Mas? Memungkinkan. Jadi menurutku IP itu nggak ada usianya sih. Iya. Timeless kan. Jadi bisa di-rejuvenate lah istilahnya, di remake lagi. Mickey Mouse aja berapa kali berubah aja karakternya dari pertama. Cuma tadi yang Mas bilang sendiri mau stasiun TV nggak peduli baru atau lama akan. Maksudku new episode, dia nggak membayar. Misalnya gini, lo nawarin ini belum tayang di mana-mana, dia nggak peduli. Oh iya. Itu ada yang peduli, tapi ya diambil 100% gitu loh. Kalau keren ya dia terima, tapi tak akuisisi pasti gitu kan. Kan Doraemon pun sama ya, Doraemon enggak. Doraemon itu kayak Kukurobi, dia beli jam tayang. Iya. Kalau di sini. Iya, ini ya. Pertanyaannya yang beli siapa? Apakah studio animasinya? Enggak, agensinya. Iya. Karena agensinya udah diberikan sama licensor merchandise. Nah, model bisnis yang ideal seperti itu, ya aku bayangin mungkin 5 tahun lagi kan. Di Indonesia. Andri, masih masuk akal nggak soal teknis? Pasti kamu tahu lah di produksi yang di negara sebelah gitu. Ada masukan nggak, pendapat apa menurut kamu? Karena sekarang kan kamu udah nggak lagi junior lah, pasti udah banyak tambahan lah. Menurutmu? Sebenarnya kalau menurutku yang di DJM dulu itu studionya udah kayak paket lengkap gitu sih, dari pra sampai pos itu kita udah punya. Yeah. Terus proses kreatifnya juga udah benar, maksudnya animator tiap selesai animasi yang udah ada capture-annya gitu, kita presentasiin ke semua anggota di situ. Divisi ya. Itu semua tim itu ngelihat hasil capture-annya, terus ngasih kritik itu kurangnya apa. Cakwo juga ngasih masukan, Mas Taufik juga. Sebenarnya udah bagus. Tapi kalau menurutku sih dulu itu gagalnya gara-gara masalah jadwal sih, deadline. Oke. Kayak kurang orang gitu. Aku rasanya kayak jalannya sering miss gitu loh. Jadi mundur terus. Oh, nggak pernah lock atau gimana? Kan jadwalnya udah dibikin, terus sudah di-share ke kita. Tapi pas produksi kenyataannya mundur dari jadwal. Jadi kayak episode 1 mundur kemana. Jadi kayak ending-endingnya jadi yang jadwalnya misal harus bulan jadi, bisa jadi kayak molor jadi 2 bulan. Mungkin kita dulu itu juga lagi belajar juga. Jadi belum tahu caranya gimana bikin yang efisien gitu loh. Nah, itu sutradaranya kudu dicekel itu. Sutradaranya rata puas soalnya. Ya Cak ya. Cak. Mau share pengalaman? Ya kalau bukan Andre mungkin lebih ke Kuroki kayaknya Andre ya. Oh, Kuroki ya, bukan. Kalau mau share pengalaman bukan bermaksud buat membandingin, tapi lebih kalau yang di studio yang sekarang itu
semua itu kayak tunduk ke deadline. Jadi emang apa namanya, kalau misal ada ide yang gila kayak gitu, mereka pasti kebentur ke deadline. Oke. Jadi harus dicari jalan tengahnya gitu. Tapi menurutku kalau sudah masuk industri memang harus deadline, Mas, masalahnya. Jadi karena aku bisa itu sore Indri ya. Karena model bisnisnya pesanan kan dia. kita IP sendiri. Oh, yang IP yang menceritain. IP sendiri. Oke. Bukan servis. Jadi kan, Tapi kalau menurutku meskipun IP tetap aja itu kalau kita sudah masuk ke industri hiburan ya, maksudnya Benar. mau nggak mau harus siap dengan deadline gitu. iya. Bisa jadi juga karena secara teknis mereka sudah relatif lebih siap, lebih berpengalaman juga. Ya. Untuk dalam hal manajemen deadline-nya sudah tahu mengira-ngira beban kerja masing-masing begitu. Nah. Jadi harus tahu. Tapi sing salah apa ya? Produser ya. Aku berarti. Lah iya itu. Untungnya nyebut diri ya. Biasanya kan Walaupun saya Enggak gini loh. Pikiran itu gini. Masa apa kerja nang aku gajinya sama mono-mono wae. Mending diusir to cek sopir to. itu Mas Taufik, maaf, lebih ke itu loh, apa namanya, kayak dulu kayaknya kita kurang kejam gitu. Maksudnya benar. kayak dulu kita kerja sama yang studio dadakan yang di Malang tuh, Mas. Iya benar. Kan mereka bolak-balik melanggar kan, tapi kita Kalau toleran. kalau semua kita lebih keras dulu kan, Benar. harusnya bisa dapat lebih banyak episode-nya. Nah ini aku pengen itu juga sebenarnya ngomong tadi. Sebenarnya yang layak jadi CEO di perusahaan animasi jangan yang karakternya nggak isolan. Itu nggak isolan orangnya. Kan cocoknya Kiai ya. Hah? Kiai. Iya nggak iso. Maksudnya Kiai itu. Kiai. Terus lah. Iya. Kayaknya harus perempuan itu. Nah itu. Diceplesi loh ya karyawannya. Nonek itu diceplesi kan. Iya sih, dari kalau aku punya pengalaman apa namanya, kan kebetulan produsernya istriku sendiri ya, Koni ya. Jadi dan dia tegas gitu. Aku pinginnya sudah jadi itu tak ganti lagi sebelum tayang atau sebelum di final gitu. Dan masalahnya ketika produksi aku nonton film itu nanti organik banget, terlalu organik bahkan. Dan aku tanya orang-orang film di layar lebar, katanya cerita itu bisa 3 kali ganti, dari terus nanti online apa namanya editing sampai post itu mereka 3 kali ganti. Dan waktu di syuting itu kan dia biasanya punya adegan-adegan footage yang nggak terencana tapi bagus. Cuman kan di animasi nggak bisa ya. Animasi udah di lock animatiknya. Kalau mundur terlalu organik kan juga susah ya. Gitu Cak Wo. Iya, tapi itu ada juga yang seperti itu kan. Ada. Kita bisa memakai dua-duanya tergantung kondisionalnya kita sebenarnya. Betul. Ghibli itu organik banget itu sampai susu. Iya. Nah, ini kalau ini belum selesai, aku sudah nyiapin yang kubur buat kamu. Ternyata belum selesai, kamu pas mati tinggal kamu dikubur. Adanya Suzuki waktu itu kamu di Jakarta. Iya. Sebenarnya ada, memang nggak masalah juga mau sistem yang apa yang bisa lock atau tunduk pada deadline atau organik, tergantung menurut sih tergantung kondisional semuanya ya. Itu ya apa namanya bisa aja. Kalau aku boleh milih ya, kalau aku yakin Cak Wo lebih suka caranya Ghibli ya. Ya mungkin sama-sama ini ya, Bos. Ya aku lebih suka sebenarnya. Tapi kalau aku perhatikan si Hayao ya, terutama Hayao yang apa namanya nggak tahu deadline itu ya orang itu. Cuman organiknya kadang-kadang endingnya tuh nggak ngeh aku. Ya itu mau kemana itu mungkin yang aku pelajari dari situ. Aku ingin organik tapi jangan. Kalau aku sih pribadi sih mungkin beda style ya atau apa itu. Menarik ini. Jadi apa ceritanya awalnya model IP developmentnya ala Ghibli kan.
Nah, berarti kesimpulannya itu kalau boleh aku intisari ya, sebenarnya IP development itu harus sinkron sama financial statementnya dulu. Ya kan, ukurannya kan duitnya habis di proses apa nantinya, itu tergantung goal dari IP-nya. Nah, Toy Story 1 itu udah masuk produksi, naskahnya dibalikin mulai nol sama Steve Jobs. Steve Jobs baca, wah ini nggak bisa, karena Steve Jobs punya visi, dia harus jual merchandise. Oke. Terus sambil nunggu software Fur kan waktu itu kan. Sampai dirilis pun akhirnya nggak sempurna kan, akhirnya ceritanya kan harus ngikuti teknis yang belum jadi alat-alatnya sama software. Kayak skin-skinnya ya wis gitu aja apa adanya akhirnya kan. Bayangin kalau story-nya banyak cerita tentang si endingnya, nggak bisa kelabakan Pixar, belum kelar. Mending mainannya, karena di mainan kata-kata kan tulang-tulang. Akhirnya story-nya banyak ke mainan-mainannya, dunia mainannya. Nah, bayangin, itu adalah proses IP yang benar. Sebenarnya gitu. Harus keseluruhan, mulai budgetingnya sampai goalnya apa, itu sih menurutku. Sebentar, saat durungnya lanjut lagi. Ini ada yang miss nih kayaknya. Menurut aku ada dua tipikal film nih. Film berbasis IP sama film berbasis story. Tadi aku ngomong Ghibli itu dari dokumenter-dokumenternya aku lihat dia itu nggak mikir IP sebenarnya. Jadi dia itu film berbasis story dan dia jual filmnya. Sementara kalau kita compare dengan IP semuanya terukur, kata Rofi kayak gitu. Jadi misalnya gini, dan kebetulan Totoro itu yang Ghibli itu yang bisa dijual cuma Totoro kan gitu. Ya kan? Sama hak tayangnya di berbagai negara, hak alih suaranya dan lain-lain. Jadi kalau ngomongin IP ya Ghibli nggak bisa jadi contoh yang bagus ya kalau menurut aku gitu sih. Ya benar. Menurut memang Ghibli dalam buku-bukunya itu yang Ghibli itu terkenalnya ya Miyazaki-nya, Hayao-nya. Kalau IP-nya mereka nggak ngomong, maksudnya tetap aja dia ya Hayao-nya yang misalnya personnya yang keluar. Kalau nggak salah waktu itu yang memang filmnya bagus semua. Kalau nggak salah waktu itu digolek-golek ke IP akhirnya nyambung Totoro. Ya. Kan gini, kalau di Ghibli, kebetulan kan kita pernah Cako ya, mungkin di sini aku sama Cako yang pernah ngobrol sama CEO-nya. Jadi versi CEO-nya pasti ngejar itu, berpikir IP. Hanya si Hayao-nya versi yang cultural, dia mikir story. Nah itu harus kawin gitu loh. Harus nyambung. Harus cari jalan tengahnya ya. Artinya gini, ketika Hayao minta mundur, si CEO-nya udah tahu pasti ini akan jadi lebih baik. Gitu kan. Pokoknya dia positive thinkingnya begitulah. Nggak ngurus lah, yang penting budgetnya masih aman. Yang ngukurnya gitu aja. Ya. Itu dia. Jadi harus dibagi mas, mau nulis mas. Iya loh. Story itu ya IP loh. Oh iya. IP itu kan nggak harus jadi merchandise. Ya. License kontennya itu juga IP. Iya, license ya. Itu termasuk unik, salah satu uniknya. Iya. Kayak kita dulu ngomong Apple, yang namanya Apple itu ya Steve Jobs gitu kan. Ketika Steve Jobs mati, kita juga akhirnya kayak sebenarnya kehilangan gitu. Sama kayak Ghibli itu ya Hayao gitu. Hayao Miyazaki. Tapi kalau kita ngomong Ghibli filmnya, ya filmnya kita ngomong satu persatu, nggak bisa beberapa film jadikan satu. Beda dengan Mickey atau Disney. Itu semua filmnya ya Disney. Sutradaranya boleh beda ya. Iya, meskipun bukan Disney yang bikin atau Walt Disney sendiri yang bikin, tapi setelah Walt Disney mati ya filmnya Disney gitu. Iya. Nek menurutmu siapa aja lah Indonesia itu cocoknya yang mana sih? Karena aku lihat ya pengalamanku di festival itu
mereka itu lebih banyak produksi film-film pendek daripada IP-nya. Walaupun ada sendiri ya, pasarnya ada yang marketnya untuk jual beli IP yang akhirnya mengarah ke merchandise atau series, ada juga yang jualan film pendek kayak gitu. Nah, Indonesia itu bagusnya film panjang, pendek atau seri atau kayak mana? Sesuai dengan stylenya kita ya, cara kerja kita, deadline-nya dan lain-lain. Sobat sih, ya, Rafiq sih ya. Menurutku itu yang cocok pokoknya freemium di Indonesia. Premium model bisnisnya. Yang gratis. Iya. Tapi kan ada miumnya gitu kan. Artinya gini. Wah, itu menarik itu. Gratis kan nggak benar-benar gratis. Ya, betul. Ya kan, misalnya orang harus ngisi data dan lain-lain gitu kan. Data yang dijual. nggak harus dijual. Misalnya gini, aku berpikir ya, kenapa enggak di Indonesia ini ada apps mulai OTT sampai marketplace, merchandise dan lain-lain, sampai ketayangannya itu platformnya gratis. Yang bayar kreatornya adalah dari negara. Negara dari mana? Ya dibayar dari orang yang mau kreatif. Sama negara kan untung ketika warga negaranya jadi kreatif, jadi nonton produknya sendiri, jadi sendiri. Minimal negara punya apa? Data. Orang kan ngisi, aku RT 6 di kampung sekian lagi nonton ini itu. Daripada datanya dimanfaatin. Jadi dengan kata lain, kliennya adalah negaranya ya, mungkin kementeriannya ya, itu udah bisa hidup itu. Blockchain itu kan seperti itu, kesepakatan aja kayak arisan itu, dibagi-bagi aja. Makanya tadi yang aku mau gratisin itu sebenarnya konsepnya kayak gitu. Nantinya aku bikin, mungkin arahnya ke platform ya. Ya, freemium. Platform pembajakan, jadi silakan bajak, tapi lo ngisi data, aku harus tahu siapa yang bajak kan. Ya. Itu. Ya. 3 ya, freemium. Di Indonesia tuh katanya ada yang bilang jualan tuh cuma 3. Pertama diskon, gratis, atau kredit atau apa gitu loh. Intinya sengono ini lah. Iya. Ya. Ada yang lain. Orang nonton gratis kan beli data. Ya, betul. Pulsa ke negara kan. Nah, harusnya negara bayar keluarganya Benyamin Sueb gitu kan. Keluarga pengarang lagunya siapa gitu kan. Jadi nggak miskin, keluarga kreatornya nggak miskin gitu loh. Diputer duitnya. Dengan kata lain, orang Indonesia sendiri sebenarnya bisa hidup dengan kita sendiri ya, nggak perlu cari klien ya. Muter-muter. Monggo silakan yang lain. Cakwo, selak dan. Oh iya, Cakwo ini baru itu yang rilis iklan ya, kerja sama Bali itu ya. Iklan kok kan? Cakwo lagi bikin kopi. Oh, kopi mana serong gelas itu, Mbak? Oh, itulah kenapa nggak mau ada videonya. Kamera ya balik. Mbak boleh jawab loh. Lo datang ya. Cak rang rungokne kok malan. Langsung ya. Oke, Cak, tadi pertanyaanku gini. Buat orang di Indonesia itu kita tuh cocoknya yang kayak mana sih? Yang IP yang mirip Jepang atau Amerika, atau film-film pendek kayak festivalan atau indie gitu, atau apa gitu. Mungkin Cak Wo punya pendapat. Kalau Rafiq tadi dia bilang satu kata freemium. Free itu artinya gratis, boleh dibajak, tapi datanya orang yang bajak atau dia bisa ngambil keuntungan di luar itu atau di baliknya. Menurutmu gimana, Cak? Ini susah ini yang jawabnya ya. Yo, nggak apa-apa, nggak harus bener loh, yo. Sekarang kan sebenarnya aku ngisi teman kan, yang punya apa namanya, pokoknya udah jalan lah monetasinya. Halo? Dapat share profit kayak gitulah.
Oke. Nah, selama ini waktu di YouTube ternyata audiensnya, kalau ini aku menurutku ini sebuah pandangan baru menurutku kalau dari sisi pembuat film. Karena ternyata mereka itu lebih suka filler supaya mereka itu mau nonton. Lebih suka apa, sorry? Spoiler ya? Spoiler. Jadi sinopsis itu paling nggak harus ada spoilernya supaya mereka itu malah ingin nonton. Penasaran. Jadi penasarannya itu ketika malah ditunjukkan itu malah penasaran gitu. Dan ternyata saya juga menemukan beberapa orang yang budayanya itu spoiler itu nggak masalah gitu. Aku tetap nonton, masih penasaran. Ada yang nggak suka spoiler, pasti akan mengecewakan ketika nonton. Gitu. Oh gitu. Nah ini yang menjadi sekarang yang menjadi pemikiran saya sebenarnya. Terus mereka lebih suka judul yang lebih sinetron daripada mungkin karena tradisi ya. Aku akhirnya melihat basicnya lagi ke tradisi ininya dari masyarakat aja lah. Terus misalnya apa yang kalau kita mau idealis ya beda mungkin ya, tapi kalau kita mau menampilkan sebuah hiburan yang cocok untuk masyarakat kita harus mengikuti masyarakatnya. Seperti orang selama ini aku lihat juga sebuah rambu-rambu di jalan raya itu yang tidak bolehkan membelok, tapi karena sering kali orang melanggar membelok akhirnya rambu itu diperbolehkan. Nah, aku sering kali berpikir gitu. Aku nggak tahu ya apakah aku ini merasa lebih smart dari mereka atau aku sok smart membuat sebuah tayangan atau nggak tahu, tapi secara idealis sebenarnya aku ingin sesuatu yang seperti Taufik bilang dulu itu ya kita harus menawarkan sebuah selera ke masyarakat. Kita harus membangun itu, harus susah gitu. Kan waktu itu masih kita melihat sinetron gitu loh. Sinetron itu gitu kok disukai gini, tapi ya kita sebagai orang yang harus membangun selera mungkin menentang itu lah istilahnya. Ini selera kita beda. Itu aku merasa lebih atau gimana nggak tahu. Ternyata di YouTube itu juga gitu, padahal YouTube itu generasinya masih muda-muda dan masih lebih suka gitu. Nah, makanya itu. Nah, ini di sini masih belum nemu formula sih aku. Dan kayaknya formula terus berubah ya. Kenapa? Formulanya akan terus berubah seiring perkembangan. Organik sih menurutku. Ya, kita harus ngikutin apa yang ada di sini gitu. Nah itu tantangannya adalah membuat yang global tapi juga banyak yang yang bisa masuk di situ, maksudnya yang bisa menerima itu ya, masih belum nemu sebenarnya masih. Jadi bisa di orang lokal bisa mengerti, tapi kalau dijual di global juga orang di sini lah. Ya, maksudnya gampangannya gini, kita nawarkan spoiler, orang jadi tetap suka semua, gimana caranya kan? Nah itu. Atau mungkin ada klasifikasi yang nggak tahu, mungkin dibangun lagi. Ya. Nah itu kayaknya orang-orang akademis boleh itu menulis ngeframe jadi sehingga orang menuju ke sana, Mas. Iya, ini menurutku menarik. Aku makanya sebenarnya pengen si pemilik YouTube itu Rizky Ripley itu kan dia lebih, aku yakin dia komunikasinya lebih paham audiensnya gitu kan. Jadi waktu kerjasama dengan mereka juga sebenarnya kaget karena kayak penonton YouTube itu yang lebih muda dari kita, mungkin masih fresh ya. Itu ternyata ya gitu ternyata bertentangan dengan apa yang aku pikir selama ini. Oke. Ini dari yang aku lihat dari YouTube sih, yang kalau nggak tahu kalau mungkin kalau movie aku belum pernah kesana jadi belum bisa ngomong. Iya. Mas Faisal, aku penasaran jawabannya Andri, boleh nggak bocorin dikit model bisnis di company Mundri? Mundri. Faisal, aku pengen tahu di Cina itu kayak apa, Sal? Kan lo setahun ini di Cina kan? 2 tahun ya? 2 tahun ya? Ya itu sih dari Andri dan Faisal. Coba dulu aku dulu, Mas. Iya. Itu berarti kayaknya hampir mirip yang Mas Robo ceritain itu, Mas. Jadi dia IP-nya dia itu, ya sih aku melihatnya pokoknya yang mirip sama yang Mas Robo ceritain ke aku tentang misinya Fukurogi itu. Yang kayak outbox itu kan di Cina itu ada kayak outbox land gitu.
Jadi satu gedung itu outbound semua. Hmm. Terus namanya VIP-nya kayak mainannya, terus boneka dan lain-lain itu juga udah